Halo semuanya, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sanksi hukum pidana dan perdata serta kasus-kasusnya yang terjadi di Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Jessica Rahel, Laurenciana, dan juga Teresia. Kasus hukum pidana dengan judul Kaleidoskop 2022, obat sirup beracun membunuh ratusan anak. Sinopsis dari kasus ini adalah berawal pada Agustus 2022 sampai September 2022, data Kemenkes mencatat terdapat 324 anak yang meninggal setelah kasus tersebar di 27 provinsi. Kemenkes menduga bahwa gagal ginjal akut disebabkan oleh konsumsi obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol murni. Selama penyelidikan berlangsung, Kemenkes memberikan instruksi yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SR 0105-33461/2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Kemudian terdapat 6 perusahaan farmasi yang memproduksi sirup obat dengan kadar pencemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman, yaitu ada PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Avi Pharma, PT Siubros Pharma, PT Samko Pharma, dan PT Rama Emerald Multisukses. Keenamnya diberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat, cara pembuatan obat yang baik, cairan oral non-beta-laktam, serta diikuti dengan pencabutan seluruh izin edar produk sirup obat perusahaan farmasi tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan BPOM, salah satu industri kimia yang memasukkan bahan baku adalah CV Samudra Chemical. Cemaran etilen glikolnya mencapai 99%, sehingga patut diduga adalah zat kimia berbahaya murni. Gugat pertama adalah PT Avi Farma. Alasannya 11 anak dan dari 12 orang tua yang menggugat memberikan paracetamol sirup produksi PT Avi Farma. 11 anak tersebut kini sudah meninggal usai didiagnosis gagal ginjal akut oleh dokter. Tergugat kedua dari PT Universal Pharmaceutical Industries, di mana perusahaan farmasi ini menjadi tergugat kedua karena ada satu orang anak yang mengkonsumsi Uni Baby Cough Syrup sampai meninggal kini. Kemudian pihak ketiga dan lainnya adalah pemasok bahan kimia ke industri farmasi. Secara berurutan PT Tirta Buana Chemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, PT CV Budiarta, dan PT Mega Setia Agung Kimia. Isi petitum yang didaftarkan di PN Jakpus adalah ganti rugi senilai 2,5 miliar per orang meninggal dari 1,3 orang sakit. Hukum Perdata, RUU Paten dinilai bisa picu monopoli paten oleh perusahaan farmasi. Alur ceritanya Indonesia AIDS Coalition atau IAC menilai RUU Paten yang sedang dibahas di DPR dapat merugikan pasien dan publik karena salah satu ketentuannya yang dinilai membuka ruang untuk memperpanjang, yakni pada pasal 4 huruf F, Direktur Eksekutif IAC Aditya Wardana mengatakan tadinya pasal itu digunakan untuk mencegah penggunaan kedua dari paten obat, namun di dalam RUU baru ini justru hal tersebut diperbolehkan. Beliau mencontohkan sildenafil dengan perubahan pada pasal 4 huruf F, maka sildenafil dapat menerima dua paten untuk jenis penyakit. Meski obat yang digunakan sama, hal ini katanya semakin membuka ruang untuk monopoli bagi segelintir perusahaan farmasi. Peneliti senior IGJ Lutfia Hanim juga mengungkapkan bahwa pasal 4 huruf F ini juga dapat digunakan masyarakat untuk melakukan upaya banding paten apabila terdapat paten yang dinilai tidak layak untuk diberikan. Untuk perspektif hukum perdata, paten merupakan hak kebendaan tidak berwujud, memiliki dimensi hukum, perdata privat, mengatur hubungan antara inventor dan negara, melindungi hak eksekutif inventor. Yang kedua, analisis hukum pelanggaran dari contoh kasus ini yaitu terindikasi pelanggaran prinsip persaingan usaha
potensi penyalahgunaan hak paten mengarah pada praktik monopoli tersembunyi. Bentuk pelanggarannya yaitu penyalahgunaan hak subjektif, pembatasan akses produk kesehatan, pemanfaatan celah hukum untuk kepentingan komersial. Yang kedua ada konsekuensi hukum, menghambat perkembangan inovasi kesehatan, menciptakan hambatan struktural dalam sistem hukum, dan upaya hukumnya adalah gugatan perdata, standar etika dan hukum, dan judicial review. Yang ketiga, standar etika hukum. Prinsip yang dilanggar itu asas itikat baik, prinsip kepatutan, asas keseimbangan kepentingan, pelanggaran substantifnya yaitu pengajuan paten ganda untuk zat yang sama, manipulasi sistem paten untuk kepentingan monopoli, eksploitasi celah hukum untuk perpanjangan paten, pelanggaran etis, mengabaikan kepentingan kesehatan publik, praktik bisnis tidak sehat, dan pelanggaran korporasi yaitu pengabaian fungsi sosial paten, prioritas profit di atas kepentingan publik, dan ketidakpedulian terhadap akses kesehatan. Yang keempat, ada rekomendasi perbaikan hukum. Langkah strategisnya yaitu merevisi ulang pasal dalam RUU Paten, pembatasan dalam masa berlaku paten, pengaturan mekanisme perpanjangan yang ketat, pengawasan oleh lembaga independen. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam kasus pidana dan kasus perdata. Berikut presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih.